Ramadhaini. Saya Amrina Rasyada. Saya Intan Permatasari. Saya Izati Amelia. Saya Rajayanti. Saya Intan Permatia. Saya Isma Nurayana. Baik, di sini kami akan mengembangkan media yang kami pilih yang berjudul Media Workflow, yaitu media canggih dari kelompok kami. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi pada kali ini secara online. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan media kami, yaitu tentang media Workflow, di mana kami terdiri dari 9 orang. Yang pertama saya sendiri, Nida Carerina selaku moderator. Selanjutnya yaitu ada Indah Nur Amalia, ada Ratna Nopitasari, ada Amrina Rasyada, ada Sari Ramadhaini, ada Izati Amalia, ada Isma Nur Aini Nopiana, ada Inten Permatasari, dan yang terakhir ada Ulfa Jayanti. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Izati Amelia. Kepada Izati, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Wordwall. Jadi Wordwall merupakan suatu aplikasi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, sumber belajar atau alat penilaian berbasis teknologi canggih yang menarik bagi siswa. Tentunya dengan adanya aplikasi Wordwall ini mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai materi. Adapun di dalam aplikasi Wordwall ini ada banyak jenis fitur dan permainan yang ditawarkan dalam software pembelajaran ini. Contohnya seperti kuis, crossword, find the match, random hill cut, true or false, match up, group shot, cari kata, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai alasan kami memilih media Wordwall ini akan dijelaskan oleh Saudari Intan Permatasari. Pada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan kami memilih Wordwall. Media Wordwall ini dapat melihat perkembangan kemampuan siswa. Media ini dapat didesain untuk meningkatkan kegiatan kelompok belajar dan juga melibatkan siswa dalam pembuatannya, serta aktivitas penggunaannya. Untuk menggunakan media ini, siswa dapat mengembangkan membaca, menulis secara kritis dan aktif. Siswa dapat mengalami kesulitan dalam menemukan kosakata yang tepat, dapat melihat Wordwall sebagai bahan rujukannya. Serta ada pun alasan lainnya, yaitu yang pertama ada interaktif. Wordwall memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran melalui permainan yang menyenangkan dan menantang. Kedua, menghemat waktu. Wordwall menyediakan pembelajaran yang efisien dan membantu mengejar waktu karena materi yang didapat dan diterima cepat dan mudah. Yang ketiga, berkualitas tinggi. Wordwall menggunakan animasi berkualitas tinggi dan suara yang jelas untuk membantu siswa memahami konsep yang lebih baik. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan membaca. Wordwall membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan memperkuat kosakata melalui interaksi dan materi pembelajaran. Kelima, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Wordwall dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, memungkinkan siswa untuk belajar pada waktu yang paling nyaman bagi mereka. Yang keenam, cocok untuk semua tingkat usia. Wordwall memiliki berbagai materi pembelajaran yang sangat cocok untuk berbagai tingkatan usia. Yang ketujuh, dapat diakses secara online. Wordwall dapat diakses secara online, memungkinkan siswa untuk memahami materi dimanapun dan kapan saja secara online, yaitu menggunakan materi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk karakteristik dari media Wordwall itu sendiri, ada beberapa karakteristik yang sesuai dengan aplikasi Wordwall tersebut. Dan perubahan, tingkat kesulitan dapat disesuaikan dengan siswa. Di Wordwall itu sendiri ada berbagai kesulitan yang berhubungan dengan level yang berbeda. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi tingkat kesulitan tesnya. 2. Menarik dan menyenangkan.
dapat membuat siswa bugar dan keren dalam latihan-latihan yang menuntun mereka untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Memainkan permainan yang sebenarnya. Mereka menyegarkan sistem dalam bermain. Dan kemudian yang keempat, bisa dimainkan secara sendirian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratna. Pada Ratna, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya tentang kelebihan. Kelebihan dari Reward Walls itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama itu mampu memberikan sistem pembelajaran yang bermakna serta dapat diikuti dengan mudah oleh peserta didik tingkat dasar maupun tingkat yang lebih tinggi. Untuk kelebihan yang kedua, model penugasan ada pada software Reward Wall yang mana dapat diakses peserta didik melalui ponsel yang dimiliki. Yang ketiga, media bersifat fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai tingkatan pada siswa. Yang keempat, menarik dan tidak monoton. Dan yang terakhir, bersifat kreatif dan mampu meningkatkan minat siswa dalam belajar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amrina Rosada, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan kekurangan dari WordWall. Yang pertama adalah dalam penggunaannya. Rentan terjadi kecurangan dan ukuran huruf yang tidak bisa diubah. Yang kedua, dalam pembuatannya itu butuh waktu yang lebih lama. Yang ketiga, hanya dapat dilihat karena media visual. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Isma. Terima kasih sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang diperlukan untuk menggunakan WordWall. Hanya menggunakan beberapa perangkat berikut, yaitu ialah yang pertama, komputer atau perangkat mobil. Anda dapat mengakses WordWall melalui komputer atau perangkat mobil seperti smartphone atau tablet. Yang kedua, ada koneksi internet. Anda membutuhkan koneksi internet stabil untuk mengakses WordWall dan melakukan tes. Yang ketiga, ada akun WordWall. Anda perlu membuat akun WordWall untuk mengakses platform dan memulai belajar. Baiklah, itu saja alat dan bahan. Selanjutnya, langkah-langkah akan dijelaskan oleh Sari Ramadhani. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan media WordWall. Yang pertama itu untuk pengujian kita bisa membuka koneksi yang telah dibuat dengan menulis nama dan setelah itu start. Yang kedua itu isi seperti yang ditunjukkan oleh perintah penyelidikan dengan jam yang terus berjalan. Yang ketiga itu jika masih banyak kesalahan dalam melakukannya, kita dapat mencoba lagi dengan mengklik mulai sekali lagi. Yang selanjutnya itu kita bisa melihat skor yang tersirat dari jam. Langkah selanjutnya yang kelima itu sebagai pendidik untuk melihat rekap siswa yang menyelesaikan pekerjaan beserta nilai dan waktu, kita dapat membuka WordWall, klik hasil saya. Di sana Anda dapat melihat siapa yang bekerja dan nilai atau skor dan waktu dalam melakukannya. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di forum diskusi. Baiklah, teman-teman tadi sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi praktek mengajar, di mana Intan Permatasari selaku gurunya. Pada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan WordWall dalam pembelajaran. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya? Alhamdulillah belum. Sebelumnya, udah pada tahu belum nih? Kita bakal bahas apa pada pertemuan kali ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Kita hari ini akan membahas mengenai ilmu ekonomi. Nah, ada yang tahu nggak apa itu ilmu ekonomi? Ada yang mau ngasih pendapat? Saya, Bu. Ilmu ekonomi itu silakan. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya.
Iya, benar. Ada yang Izin, mau ngasih pendapat lagi? izin saya, Bu. Kalau menurut saya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi seperti aktivitas produksi, distribusi, konsumsi kebutuhan manusia. Iya, benar sekali. Ada yang mau lagi ngasih pendapat? Bu, menurut saya Ya, silakan. ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan sebuah kemakmuran bagi diri mereka sendiri. Iya, benar sekali seperti yang teman-teman kalian katakan mengenai tentang ilmu ekonomi. Untuk lebih jelas lagi, mari kita tonton tentang pemaparan tentang video terkait materi kita yang akan kita bahas. Silakan ditonton. Halo semuanya, baiklah di sini kita bakalan mempelajari apa aja sih yang perlu kita ketahui dalam ruang lingkup ekonomi. Jadi simak baik-baik ya materi yang akan disampaikan. YG, pertama kita harus tahu dulu nih apa sih ilmu ekonomi itu. Dari beberapa tokoh mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi merupakan perilaku makhluk sosial dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki alternatif penggunaan tersebut untuk saat ini maupun di masa depan. Kemudian tindakan dan prinsip ilmu ekonomi yang perlu kita ketahui yaitu tindakan dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil terbaik. Kemudian prinsipnya itu untuk memperoleh hasil tertentu dan dengan biaya tertentu. Lanjut dengan tujuan ilmu ekonomi apa aja sih? Nah, tujuannya yaitu untuk mencari hubungan peristiwa ekonomi yang bersifat kausal maupun fungsional. Kemudian untuk tujuan lain yaitu menguasai peristiwa dan mengatasi masalah YG dihadapi. Dilanjut dengan struktur ilmu ekonomi, banyak ilmuwan yang mengutarakan pendapat mengenai lingkup konsep dasar saja, namun karena banyaknya istilah jadi diharapkan mudah menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikannya. Kemudian ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial, Samuelson berpendapat bahwa ilmu ekonomi memang berkaitan dan sangat berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, psikologi, sejarah, dan antropologi. Kemudian ilmu ekonomi dalam pemerintahan, Samuelson juga menjelaskan bahwa kegiatan politik sering ditemui dalam masalah-masalah ekonomi, contohnya pertemuan puncak menteri-menteri bidang ekonomi, undang-undang pajak, dan lain-lain. Ya, setelah kita menonton video yang barusan ditampilkan mengenai terkait materi kita hari ini, yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yaitu adalah sebuah studi yang membahas tentang perilaku individu, kelompok, masyarakat maupun negara, tentang cara mereka mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk tindakannya yaitu memilih berbagai alternatif untuk bisa menghasilkan yang terbaik, dan untuk prinsipnya yaitu pengeluarannya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Tujuannya adalah untuk bisa memahami semua peristiwa yang ada di ekonomi dan menguasainya serta bisa dalam mengatasi semua masalah yang ada dalam ekonomi. Keterkaitan ilmu ekonomi dengan ilmu sosial yaitu adalah ilmu sosial adalah bagian dari ilmu ekonomi, yaitu karena dalam ilmu ekonomi membahas tentang ruang lingkup masyarakat dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber dananya. Sedangkan dalam pemerintahan yaitu membahas tentang politik dan kebijakan negara. Baik, dari pemaparan materi yang telah disampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Jadi, seberapa penting kita perlu mempelajari ilmu ekonomi dan apa saja manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari ilmu ekonomi itu tersebut? Terima kasih. Iya, baik. Ada yang mau ngasih pendapat tentang pertanyaannya? Ini Bu, Ya, silahkan. menurut saya tentunya sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Ilmu ekonomi timbul karena membantu dalam pengambilan keputusan
sehingga kegiatan yang dilakukan efektif dan efisien. Adapun manfaat mempelajari ilmu ekonomi lainnya secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman atas potensi kebijakan ekonomi. Yang kedua, memberikan pemahaman atas keterbatasan kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, membantu memahami bentuk perilaku ekonomi di dunia nyata secara lebih baik. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Bu. Iya, benar sekali. Jawabannya sudah sangat tepat. Jadi itu sangat penting ya. Sangat penting untuk mempelajari ilmu ekonomi. Karena dalam ilmu ekonomi itu mengatur tentang prinsip kebutuhan sosial dan masyarakat. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Iya, silahkan. Izin bertanya, Bu. Apa perbedaan antara ekonomi sebagai ilmu dan ekonomi sebagai kegiatan manusia? Iya, terima kasih. Ada yang mau berpendapat terkait pertanyaannya? Ada nggak? Ada yang tahu nggak perbedaannya? Iya, silahkan. Ya, jika tidak ada, jawabannya ekonomi sebagai ilmu adalah disiplin ilmu sosial yang mempelajari cara manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan ekonomi ada sebagai kegiatan manusia adalah tindakan manusia yang terkait produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kedua aspek ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain, namun keduanya itu berbeda. Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Ya, jika tidak ada, kita akan melanjutkan materi kita ini. Materi kita sudah selesai, kita akan melanjutkan dengan sesi kuis ya. Ibu akan mengirimkan linknya untuk sesi kuisnya. Silakan untuk gabung ke link yang Ibu kasih ya. Iya, Bu. Baik, untuk sesi ini udah Ibu tutup, udah selesai. Kalian bisa langsung kerjakan kuisnya. Untuk Zoom ini Ibu tutup hari ini. Saat Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi paparan praktek mengajar dari kelompok kami. Apabila ada saran dan kritik, silakan tulis di forum diskusi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.